Assalamualaikum Ananda Adinda di rumah. Pada pembelajaran ini kita akan melanjut materi yang hari Senin mengenai cerita pemulung yang mujur. Nah, sebelumnya Bunda akan sampaikan ada 3 kata sulit yang kalian perlu pahami. Yang pertama, ada kata sulit berupa pundi. Nah, ada yang tahu pundi itu apa? Pundi merupakan kantong kecil untuk menyimpan uang. Bisa disebut dengan dompet yang kecil. Itu disebut dengan pundi. Selain itu, mujur. Mujur menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti bernasib baik atau beruntung. Dan yang ketiga, ada tamak. Tamak diartikan sebagai ingin memiliki lebih untuk diri sendiri. Bisa disebut dengan serakah. Nah, itu yang dimaksud dengan tamak. Oke, kita masuk pembelajaran hari ini. Mengenai unsur intrinsik dalam cerita. Tahukah kalian apa yang dimaksud unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun sebuah cerita. Pada umumnya, unsur intrinsik dalam sebuah cerita terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan tentu saja sudah kalian pelajari ya. Tokoh adalah orang yang diceritakan dalam suatu cerita. Sedangkan penokohan adalah sifat dan watak dari tokoh dalam cerita tersebut. Sampai situ dapat dipahami? Tokoh dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama adalah tokoh sentral, sedangkan tokoh pendukung adalah tokoh yang mendukung tokoh sentral tersebut. Yang kedua itu ada alur. Alur adalah urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Alur cerita terbagi menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Bagian awal ini biasanya berisi pemaparan bagaimana cerita itu bermula. Sedangkan bagian tengah berisi konflik atau pertikaian yang terjadi. Dan bagian akhir berisi penyelesaian konflik yang terjadi. Ketiga, latar. Latar adalah informasi mengenai waktu, suasana, dan tempat cerita tersebut terjadi. Adanya latar dapat memberikan sensasi nyata bagi yang mendengar atau membaca cerita tersebut. Dan yang keempat itu ada amanat. Amanat adalah pesan moral. Pesan moral yaitu nilai-nilai yang ingin disampaikan agar pembaca mendapatkan pelajaran dari sebuah cerita tersebut. Sampai situ dapat dipahami ya Nanda Adinda semua. Oke. Tugas sekarang yaitu mencoba melanjutkan pekerjaan mengenai dongeng Pemulung yang Mujur pada halaman 101 buku paket tema 4D. Di situ ada alur, tokoh, dan latar yang perlu kalian isi serta amanat atau pesan moral ya. Selanjutnya, kalian ditugaskan untuk mengisi sebuah LKS mengenai IPS. Sampai situ dapat dipahami ya. Selamat mengerjakan Ananda Adinda semua.